Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat bahasa, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami, mahasiswa Unindra kelompok 8, dalam rangka menyelesaikan tugas mata kuliah menulis ilmiah, akan mempresentasikan tentang penyusunan metode penelitian dan pelaksanaan proposal. Di sini kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama Leliana, yang kedua Agnes Puspitasari, yang ketiga Dita Agustina, yang keempat Endah Suryani, yang kelima Mirnawati Adelia, yang keenam Rana Tasya, yang ketujuh Mia Rosdila. Di sini kami akan membahas tentang 3 pokok bahasan: penelitian, penyusunan proposal penelitian, dan penyusunan metode penelitian. Di dalam poin A tentang penelitian, kami akan membahas tentang definisi, tujuan, manfaat, dan jenis penelitian. Pada poin B, penyusunan proposal penelitian, kami akan membahas tentang definisi dan fungsi proposal penelitian, sistematika, langkah-langkah penyusunan proposal penelitian kuantitatif, dan langkah-langkah penyusunan proposal penelitian kualitatif. Sedangkan pada poin C, pada penyusunan metode penelitian, kami akan membahas tentang perbedaan kualitatif dan kuantitatif, langkah-langkah penyusunan metode penelitian kualitatif, dan langkah-langkah penyusunan metode penelitian kuantitatif. Baiklah, kita akan langsung membahas tentang poin yang pertama, tentang penelitian. Di sini kita akan membahas definisi penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian, dan jenis-jenis penelitian. Definisi penelitian menurut para ahli. Menurut Sugiono dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 4 kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Maksud dari rasional yaitu kegiatan penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga terjangkau penalaran manusia. Empiris yaitu kegiatan penelitian dilakukan dengan cara yang dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara yang digunakan. Sedangkan sistematis berarti proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Sedangkan menurut Nur Khoiri mengatakan bahwa penelitian itu proses penyelidikan secara sistematis yang ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah atau usaha yang secara sadar diarahkan untuk mengetahui atau mempelajari fakta-fakta baru dan juga sebagai penyaluran hasrat ingin tahu manusia. Dari kedua teori di atas, kita dapat mensintesakan teori tentang pengertian dari penelitian, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan tujuannya guna menemukan serta mengembangkan dan menguji untuk kebenaran dari suatu masalah atau pengetahuan guna mencari solusi maupun pemecahan dari masalah tersebut. Tujuan penelitian. Dalam Suryana, tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai apa yang akan dihasilkan atau dicapai oleh peneliti. Misal,
Pertama, untuk mengevaluasi pengaruh latar belakang profesional dan budaya kerja terhadap kinerja di sekolah. Kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang paling dominan yang memengaruhi kinerja sekolah. Manfaat penelitian. Menurut Suryana, kegunaan penelitian berkenaan dengan manfaat ilmiah dan praktis dari hasil penelitian. Pertama, kegunaan ilmiah, yaitu untuk memberi sumbangsi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang ada relevansinya dengan bidang ilmu yang sedang dipelajari. Misalnya, memberikan sumbangsi pemikiran bagi perkembangan ilmu manajemen pendidikan tentang faktor-faktor yang memengaruhi kinerja guru. Dua, kegunaan praktis, yaitu kegunaan penelitian bagi dunia praktis di lapangan. Misalnya untuk mengatasi menurunnya kinerja sekolah dan perbaikan sistem pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis penelitian. Priyono mengklasifikasikan penelitian sebagai berikut. Pertama, klasifikasi penelitian berdasarkan manfaat penelitian, yaitu penelitian murni dan penelitian terapan. Kedua, klasifikasi penelitian berdasarkan tujuan penelitian, yaitu penelitian eksploratif, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatif. Yang ketiga, klasifikasi berdasarkan dimensi waktu, dibagi menjadi penelitian cross-seksional dan penelitian longitudinal. Yang keempat, klasifikasi berdasarkan teknik pengumpulan data, terdiri dari penelitian survei, penelitian eksperimen, penelitian analisis isi, penelitian lapangan, penelitian analisis wacana, dan penelitian perbandingan sejarah. Penelitian berdasarkan manfaat penelitian. Penelitian murni. Menurut Priyono, penelitian murni merupakan penelitian yang manfaatnya dirasakan untuk waktu yang lama. Lamanya manfaat ini lebih karena penelitian ini biasanya dilakukan karena kebutuhan peneliti itu sendiri. Penelitian murni juga mencakup penelitian yang dilakukan dalam kerangka akademis. Contoh yang paling nyata adalah penelitian untuk skripsi, tesis, dan disertasi. Karena penelitian murni lebih banyak digunakan di lingkungan akademik. Penelitian tersebut memiliki karakteristik, yaitu penggunaan konsep-konsep yang abstrak. Penelitian murni biasanya dilakukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan. Umumnya, hasil penelitian murni memberikan dasar untuk pengetahuan. Selanjutnya di bagian A ada klasifikasi penelitian berdasarkan manfaat penelitian. Menurut Priyono, tahun 2008 halaman 35, penelitian terapan, manfaat, dan hasil penelitian dapat segera dirasakan oleh berbagai kalangan. Penelitian terapan biasa dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada sehingga hasil penelitian harus segera dapat diaplikasikan. Banyak contoh tentang penelitian terapan seperti misalnya bentuk penelitian pemasaran. Hasil dari penelitian harus bisa memberikan gambaran kepada perusahaan mengenai produk apa yang akan laku di pasaran dan produk apa yang gagal di pasaran, serta berbagai solusi yang bisa digunakan untuk mengatasi segala masalah yang ada di perusahaan. Karena penelitian terapan ini dilakukan untuk segera mengatasi masalah yang ada, konsep-konsep yang digunakan juga cenderung konsep-konsep operasional dan bukan konsep yang abstrak. Selanjutnya pada poin B ada klasifikasi penelitian berdasarkan tujuan penelitian. Yang pertama, menurut Suryana tahun 2010, penelitian eksploratif yaitu penelitian yang masih terbuka dan masih mencari unsur-unsur, ciri, dan sifat-sifat.
Yang kedua, menurut Priyono tahun 2008 halaman 36, penelitian ini dilakukan untuk menggali gejala yang relatif masih baru. Dapat dikatakan bahwa ada suatu fenomena atau gejala yang selama ini belum pernah diketahui atau dirasakan. Contoh yang paling nyata adalah penelitian tentang penemuan virus baru. Selanjutnya ada penelitian deskriptif. Menurut Suryana tahun 2010, penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah tertentu. Apabila diambil beberapa sampelnya saja disebut penelitian survei deskriptif. Contoh, studi tentang kebutuhan pendidikan keterampilan di daerah X. Lalu contoh kedua ada survei pendapat umum tentang sikap berhemat masyarakat. Pada contoh yang ketiga, penelitian tentang daya serap siswa SMA terhadap pelajaran X. Selanjutnya, penelitian eksplanatif. Menurut Sugiono tahun 2013 halaman 6, penelitian eksplanasi atau explanatory research adalah penelitian yang menjelaskan kedudukan antara variabel-variabel, diteliti serta hubungan antara variabel yang satu dengan yang lain melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan. Sedangkan menurut Priyono tahun 2008 halaman 38, tujuan dari penelitian eksplanatif adalah menghubungkan pola-pola yang berbeda namun memiliki keterkaitan. Lalu tujuan yang kedua ada menghasilkan pola hubungan sebab akibat. Selanjutnya klasifikasi berdasarkan dimensi waktu. Yang pertama ada penelitian cross-seksional. Menurut Noto Atmojo tahun 2002, cross-seksional adalah sebagai suatu penelitian untuk mempelajari suatu dinamika korelasi antara faktor-faktor resiko dengan efek dan dengan suatu pendekatan, observasi, ataupun dengan teknik pengumpulan data pada suatu waktu tertentu atau point time approach. Sedangkan menurut Hidayat tahun 2007, cross-seksional atau potong lintang yaitu rancangan penelitian dengan melakukan pengukuran atau pengamatan pada saat bersamaan atau sekali waktu. Contoh, misalnya saja pada tahun 2000, seorang peneliti yang melakukan penelitian tentang perusahaan asuransi, tahun 2004 ternyata ada seorang peneliti yang sama. Kedua penelitian ini tidak bisa dikategorikan ke dalam penelitian longitudinal karena masing-masing berjalan sendiri. Kita bisa kategorikan terdapat dua penelitian cross-seksional. Penelitian longitudinal merupakan penelitian yang mencoba melihat perubahan yang terjadi. Yang kedua ada penelitian longitudinal. Menurut Priyono tahun 2008 halaman 40, penelitian jenis ini dilakukan antar waktu. Dengan demikian, setidaknya terdapat 2 kali penelitian dengan topik atau gejala yang sama, tetapi dilakukan dalam waktu yang berbeda. Ingat bahwa tidak berarti jika ada 2 penelitian yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dengan topik yang sama selalu dikategorikan ke dalam penelitian longitudinal. Tetapi ada kata kunci yang harus dipegang, yaitu adanya upaya perbandingan antara hasil penelitian. Dengan kata lain, penelitian longitudinal sudah direncanakan sejak awal penelitian dan bukannya secara kebetulan terjadi. Yang selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan teknik pengumpulan data.
Yang pertama ada survei. Menurut Sugiono, tahun 2013, metode survei adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan angket sebagai alat penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil. Tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian relatif, distribusi, dan hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Contoh, penelitian hubungan antara motivasi dan prestasi belajar. Baik, saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data eksperimen. Menurut Sutopo tahun 2006, halaman 56-57, sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu, baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen. Sedangkan menurut Sugiono tahun 2013 halaman 107 menyatakan bahwa metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. Contoh, penelitian tentang efektivitas model pembelajaran X terhadap keterampilan berbicara siswa kelas X. Selanjutnya yaitu analisis isi. Menurut Priyono tahun 2008 halaman 43, penelitian ini dilakukan bukan kepada orang, tetapi lebih kepada simbol, gambar, film, dan sebagainya. Pada material yang dianalisis, misalnya surat kabar, dihitung berapa kali tulisan tentang topik tertentu muncul, lalu dihitung dengan alat bantu statistik. Baik, selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data lapangan. Menurut Kenneth D. Bailey, dalam Nurfadilah tahun 2016 halaman 6, istilah studi lapangan merupakan istilah yang sering digunakan bersamaan dengan istilah studi etnografi. Menurut Roy Singleton, dalam Nurfadilah tahun 2016 halaman 6, penelitian lapangan berasal dari dua tradisi yang terkait, yakni antropologi dan sosiologi, di mana etnografi merupakan studi antropologi dan etnometodologi merupakan studi sosiologi. Etnografi memberikan jawaban atas pertanyaan apakah budaya suatu kelompok individu, sedangkan etnometodologi memberikan jawaban atas bagaimanakah orang memahami kegiatan mereka sehari-hari, sehingga mereka dapat berperilaku dengan cara yang diterima secara sosial. Contohnya, studi kasus tentang pola konsumsi masyarakat kota dan pola kehidupannya. Dan studi lapangan tentang kelompok masyarakat terpencil. Selanjutnya yaitu analisis wacana. Menurut Elvinaro dalam WK tahun 2019 halaman 38, analisis wacana adalah seperangkat prinsip metodologi yang diterapkan pada bentuk-bentuk percakapan maupun teks yang kejadiannya alamiah maupun terencana. Contohnya, kita ingin mengetahui motivasi yang tersembunyi di belakang sebuah teks atau bahasa lisan, seperti percakapan atau artikel di dalam koran. Selanjutnya yaitu perbandingan sejarah. Menurut Weke tahun 2019 halaman 38, analisis perbandingan sejarah adalah suatu metode untuk mencari kebenaran pengetahuan masa lampau sebagai bekal untuk mengetahui hal yang seharusnya dikerjakan masa kini untuk masa depan. Contoh, kita ingin mempelajari atau menganalisis secara kritis peristiwa-peristiwa dan peninggalan masa lampau. Selanjutnya yaitu penyusunan proposal penelitian. Yang pertama, ada definisi proposal penelitian. Yang kedua adalah langkah-langkah penyusunan proposal penelitian. Yang pertama adalah definisi proposal penelitian. Menurut Sugiono, tahun 2013 halaman 279, mengatakan bahwa proposal penelitian merupakan pedoman yang berisi langkah-langkah yang akan diikuti oleh peneliti untuk melakukan penelitiannya. Rancangan penelitian harus dibuat secara sistematis dan logis,
sehingga dapat dijadikan pedoman yang mudah untuk diikuti. Selanjutnya yaitu definisi proposal penelitian. Menurut Hariwijaya dalam Susanto tahun 2008 halaman 1 menyatakan bahwa kata proposal berasal dari bahasa Inggris yang berarti permohonan. Asal katanya adalah to propose, yaitu mengajukan. Proposal merupakan suatu bentuk pengajuan penawaran baik berupa ide, gagasan, pemikiran, maupun rencana kepada pihak lain untuk mendapatkan dukungan, izin, persetujuan, dana, dan lainnya. Sintesis menurut para ahli mengenai proposal adalah alat bantu yang dibuat secara sistematis untuk mengajukan ide gagasan kepada pihak lain. Yang kedua yaitu sistematika proposal. Menurut Sugiono tahun 2013 halaman 279, rancangan penelitian harus dibuat secara sistematis dan logis, sehingga dapat dijadikan pedoman yang betul-betul mudah diikuti. Rancangan penelitian yang sering disebut proposal penelitian paling tidak berisi 4 komponen utama, yaitu permasalahan, landasan teori dan pengajuan hipotesis, metode penelitian, organisasi, dan jadwal penelitian. Yang pertama yaitu permasalahan. Menurut Suryana tahun 2010, dalam bagian ini mula-mula kemukakan semua faktor atau variabel yang teridentifikasikan sebagai masalah yang menyebabkan terjadinya suatu masalah utama berdasarkan referensi atau hasil penelitian tertentu. Misalnya, masalah yang menyebabkan rendahnya kinerja diidentifikasikan karena fasilitas belajar, rendahnya kompetensi guru, tidak baiknya budaya kerja, dan rendahnya kemampuan kepemimpinan yang menyebabkan kinerja rendah. Apabila semua faktor sudah teridentifikasi, kemudian pilih faktor yang terjangkau oleh kemampuan ilmu penelitian. Kemudian dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Misal, bagaimana pengaruh kompetensi profesional guru terhadap kinerja guru? Yang kedua yaitu landasan teori. Menurut Sugiono tahun 2013 halaman 283 dideskripsikan teori adalah teori-teori yang relevan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti, serta sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan atau hipotesis, dan penyusunan instrumen penelitian. Teori-teori yang digunakan bukan sekedar pendapat dari pengarang, pendapat penguasa, tetapi teori yang betul-betul telah teruji kebenarannya. Di sini juga diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya, yang ada kaitannya dengan variabel yang akan diteliti. Jumlah teori yang dikemukakan tergantung pada variabel yang diteliti. Kalau variabel yang diteliti ada 5, maka jumlah teori yang dikemukakan juga ada 5.
Selanjutnya yaitu pengajuan hipotesis. Menurut Sugiono tahun 2013 halaman 284, karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang diajukan, maka titik tolak untuk merumuskan hipotesis adalah rumusan masalah dan kerangka berpikir. Kalau rumusan masalahnya, adakah pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi kerja pegawai? Kerangka berpikirnya, jika kepemimpinan baik, maka motivasi kerja akan tinggi. Maka hipotesisnya adalah ada pengaruh yang tinggi atau rendah dan signifikan kepemimpinan terhadap motivasi kerja pegawai. Sedangkan menurut Suryana tahun 2010 ada 2 jenis hipotesis, yaitu 1. Hipotesis deskriptif, yaitu jawaban sementara yang berupa pernyataan deskriptif. Yang kedua, hipotesis eksplanatif, yaitu jawaban sementara terhadap permasalahan yang menghubungkan 2 variabel atau lebih. Metode penelitian. Menurut Suryana tahun 2010, ada 4 jenis metode penelitian yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu metode historis untuk merekonstruksi kejadian. Yang kedua, metode deskriptif atau survei deskriptif untuk menggambarkan mengapa fenomena itu terjadi. Yang ketiga, metode eksplanatori untuk menguji teori. Yang keempat, metode eksperimen untuk menguji atau menyelidiki kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Sedangkan pendekatan penelitian meliputi 2, yaitu yang pertama pendekatan kualitatif atau disebut juga penelitian kualitatif. Yang kedua, pendekatan kuantitatif atau disebut juga penelitian kuantitatif. Organisasi dan jadwal penelitian. Organisasi penelitian menurut Sugiono tahun 2013 halaman 286 mengatakan bila penelitian dilaksanakan oleh tim atau kelompok, maka diperlukan adanya organisasi pelaksana penelitian. Minimal ada ketua yang bertanggung jawab dan anggota sebagai pembantu ketua. Dan setiap rancangan penelitian perlu dilengkapi dengan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam jadwal berisi kegiatan apa saja yang akan dilakukan dan berapa lama akan dilakukan. Berikut ini adalah contoh jadwal penelitian. Terdapat 11 kegiatan dan terdapat 8 minggu. Pada penyusunan proposal dilakukan pada minggu pertama, penyusunan instrumen pada minggu kedua, seminar proposal dan instrumen, pengujian validitas dan reliabilitas, serta penentuan sampel pada minggu ketiga, pengumpulan data pada minggu keempat, 5, dan 6, analisis data 4, 5, dan 6, pembuatan draft laporan pada minggu ke-7, seminar laporan pada minggu ke-7 dan ke-8, penyempurnaan laporan minggu ke-8, dan pengandaan laporan penelitian yaitu pada minggu ke-8. Langkah-langkah penyusunan proposal penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono tahun 2013 halaman 280 menjelaskan sistematika proposal penelitian kuantitatif. Terdapat 5 bab. Pada bab pertama yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini terdapat latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian. Pada bab kedua terdapat landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Di dalam bab 2 ini terdapat deskripsi teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Pada bab ketiga yaitu prosedur penelitian.
Pada bab ketiga ini adanya metode, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Pada bab keempat, ada organisasi dan jadwal penelitian. Pada bab keempat ini adanya organisasi penelitian dan jadwal penelitian. Pada bab terakhir yaitu bab kelima, adanya biaya yang diperlukan. Langkah-langkah penyusunan proposal penelitian kualitatif. Menurut Sugiono, tahun 2013, halaman 288 menjelaskan sistematika proposal penelitian kualitatif. Terdapat 5 bab. Pada bab pertama, yaitu pendahuluan. Pada bab pertama ini terdapat latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada bab kedua yaitu studi kepustakaan. Yang ketiga, prosedur penelitian, meliputi metode dan alasan menggunakan metode, tempat penelitian, instrumen penelitian, sampel sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, rencana pengujian keabsahan data. Yang pada bab keempat, organisasi dan jadwal penelitian, terdapat organisasi penelitian dan jadwal penelitian. Dan pada bab terakhir atau bab kelima yaitu biaya yang diperlukan. Penyusunan metode penelitian. Yang pertama, perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, langkah-langkah penyusunan metode penelitian kualitatif. Dan yang ketiga, langkah-langkah penyusunan metode penelitian kuantitatif. Perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Menurut Ibnu dan kawan-kawan dalam Alfianika tahun 2018 halaman 14 mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik. Sedangkan penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang datanya dinyatakan dalam angka dan dianalisa dengan teknik statistik. Baik, materi selanjutnya yaitu research. Langkah-langkah penyusunan metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono, yaitu ada rumusan masalah, landasan teori, perumusan hipotesis, pengumpulan data. Pengumpulan data dibagi menjadi populasi dan sampel, pengembangan instrumen, pengujian instrumen. Setelah pengumpulan data, lanjut ke analisis data. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Langkah-langkah penyusunan metode penelitian kuantitatif. Rumusan masalah. Menurut Priyono, pada dasarnya permasalahan dalam penelitian merupakan perumusan masalah dalam bentuk yang lebih terfokus. Bagian ini tidak terpisah dari paparan latar belakang masalah. Konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini dapat dimunculkan bukan dalam bentuk pendefinisian, melainkan dalam bentuk penggambaran secara objektif pada bagian akhir permasalahan peneliti yang sudah dapat merumuskan pertanyaan penelitian. Langkah-langkah penyusunan metode penelitian kuantitatif. Landasan teori. Menurut Newman dalam Priyono, teori merupakan suatu sistem gagasan dan abstraksi yang memadatkan dan mengorganisasi berbagai pengetahuan manusia tentang dunia sosial, sehingga mempermudah pemahaman manusia tentang dunia sosial. Kerangka teori pada prinsipnya bukan sekedar kumpulan definisi dari berbagai macam buku, namun lebih pada upaya penggalian teori yang dapat digunakan peneliti untuk menjelaskan hakikat dari gejala yang ditelitinya. Teori menyediakan konsep-konsep yang relevan, asumsi-asumsi dasar yang dapat digunakan, dan mengarahkan pertanyaan penelitian yang diajukan, serta membimbing kita dapat memberikan makna terhadap data. Dalam penelitian kuantitatif yang menggunakan proses berpikir deduktif, peranan kerangka teori adalah sebagai dasar untuk mengajukan pertanyaan sementara atau yang biasa disebut hipotesis atas pertanyaan penelitian yang telah dirumuskannya.
Selanjutnya yaitu perumusan hipotesis. Menurut Sugiono, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian kualitatif tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya, hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Karakteristik hipotesis yang baik merupakan dugaan terhadap keadaan variabel mandiri, perbandingan keadaan variabel pada berbagai sampel, dan merupakan dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih. Pada umumnya, hipotesis deskriptif tidak dirumuskan. Yang kedua, dinyatakan dalam kalimat yang jelas, sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Dan yang ketiga, dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dengan metode-metode ilmiah. Selanjutnya yaitu pengumpulan data, populasi dan sampel, pengembangan instrumen, serta pengujian instrumen. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekadar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi keseluruhan karakteristik sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Selanjutnya, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik, semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Instrumen-instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel dalam ilmu alam sudah banyak tersedia dan telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Variabel-variabel dalam ilmu alam misalnya panas, maka instrumennya adalah kalorimeter. Variabel suhu, maka instrumennya adalah termometer. Variabel panjang, maka instrumennya adalah mistar atau meteran. Variabel berat, maka instrumennya adalah timbangan berat. Instrumen-instrumen tersebut mudah didapat dan telah teruji validitas dan reliabilitasnya, kecuali yang rusak dan palsu. Instrumen-instrumen dalam penelitian sosial memang ada yang sudah tersedia dan telah teruji validitas dan reliabilitasnya, seperti instrumen untuk mengukur motif prestasi dalam kurung N strip ACH tutup kurung, untuk mengukur sikap, mengukur IQ, mengukur bakat, dan lain-lain. Menurut Sugiono 2013 halaman 137, teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview atau wawancara,
kuesioner atau angket, observasi atau pengamatan, dan gabungan ketiganya. Menurut Suryana tahun 2010, ada 2 jenis sumber data primer dan sekunder. Masing-masing dapat dikumpulkan dengan alat, yaitu alat atau kuesioner, kemudian pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi. Langkah-langkah penyusunan metode penelitian kuantitatif. Yang pertama, analisis data. Menurut Suryana tahun 2010, dalam bagian ini dikemukakan tentang jenis alat statistik yang digunakan dan rumusan hipotesis statistiknya. Jelaskan pula mengenai alasan mengapa alat statistik itu digunakan dan persyaratan apa yang harus dipenuhi dalam menggunakan alat tersebut. Langkah-langkah penyusunan metode penelitian kuantitatif yaitu yang kedua, kesimpulan dan saran. Menurut Suryana tahun 2010, kesimpulan harus menjawab terhadap masalah yang dirumuskan, harus konsisten dengan masalah yang dirumuskan dan yang ingin dijawab, tujuan dan kegunaan penelitian, hipotesis, hasil penelitian dan pembahasan. Kesimpulan penelitian bukan intisari tetapi merupakan kaitan logis dari konsep berpikir dedukatif ke arah generalisasi. Langkah-langkah penyusunan metode penelitian kuantitatif yang ketiga itu adalah kesimpulan dan saran. Menurut Suryana 2010, saran merupakan implikasi dari kesimpulan yang harus dapat dioperasionalkan dalam kehidupan praktis nyata dan bukan angan-angan atau khayalan. Harus memberi kesempatan pada peneliti lain yang akan mengungkapkan secara mendalam uraian praktis dan saran-saran sumber dari indikator-indikator yang diteliti, bukan di luar hasil penelitian. Berikut ini merupakan langkah-langkah penyusunan metode penelitian kualitatif. Jadi sebelum kita melakukan penulisan proposal, ada baiknya kita melakukan persiapan pelaksanaan, kemudian pengumpulan data dan analisis awal, analisis akhir, penarikan kesimpulan, penulisan laporan, dan yang terakhir perbanyak laporan. Simpulan dari penyusunan metode penelitian atau pelaksanaan proposal adalah penelitian digunakan untuk mendapatkan data dengan kegunaan sesuai yang diinginkan oleh peneliti. Metode penelitian membantu peneliti dalam menjalankan penelitiannya secara ilmiah dan sistematis. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat ya untuk kalian.